Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan diberi kelancaran rezeki, amin. Teman-teman, hari ini kasus yang akan kita bahas adalah tentang kejadian yang baru saja terjadi di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Terjadi sebuah laka lantas yang melibatkan ada dua sejoli, dan pada saat itu ada yang menolong mereka. Namun bukannya dibawa ke rumah sakit, tubuh keduanya malah ditemukan di sungai yang berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa motifnya kok sampai mereka tega melakukannya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikal. Hendy Syaputra adalah seorang remaja laki-laki yang tinggal bersama keluarganya di Desa Limbangan, Garut, Jawa Barat. Untuk kesehariannya sendiri, Hendy ini adalah seorang siswa di salah satu SMA yang berlokasi di kota Garut. Nah, saat itu ia bersama seorang teman dekatnya yang bernama Salsabila. Sedikit informasi, Salsabila adalah seorang anak perempuan. Dia tinggal di Desa Kiaro, Kecamatan Nagrek. Dan dia adalah seorang murid SMP di salah satu sekolah yang berlokasi tidak jauh dari rumahnya. Menurut beberapa tetangganya, kedua anak ini dikenal sangat ramah, sering bermain dengan anak seusianya, dan tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Bahkan, beberapa guru yang mengajar Salsabila mengatakan dia ini dikenal sebagai seorang siswi yang baik dan sering sekali mendapatkan nilai yang cukup bagus. Hingga suatu hari tidak pernah disangka terjadilah hal yang sangat mengerikan itu. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2021 pada siang hari. Jadi ceritanya begini, di saat keduanya ini dikatakan hendak menyeberang dari arah berlawanan, tiba-tiba ada sebuah mobil berjenis Isuzu Panther berwarna hitam bernomor polisi B300Q yang pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dan kemudian langsung menabrak kedua remaja tersebut. Ya, ini terjadi tepat di depan SPBU Kiaro, Nagrek. Menurut saksi mata, pada saat itu keduanya sampai masuk ke bagian bawah mobil yang menabrak. Nah, saat itu para warga pun langsung berbondong-bondong untuk mencegat supir minibus tersebut agar tidak melarikan diri. Dan di sana, para warga pun langsung meminta pertanggungjawaban kepada supir mobil itu dan juga dua orang penumpang yang berada di dalamnya. Nah, dikarenakan tempat kejadian ini sudah penuh banget dengan warga, akhirnya pengendara mobil tersebut turun dan kala itu tampak berniat akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kala itu pria yang pertama memakai baju berwarna hitam, memakai AirPods, dan pria yang satunya lagi memakai kaos lengan pendek berwarna putih dengan memakai masker, dan satunya lagi memakai kaos berwarna hitam. Kemudian ketiga pria itu pun langsung memasukkan kedua remaja itu ke dalam mobilnya dan mengatakan bahwa ingin membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Dan info dari saksi mata, saat itu Salsabila ini ditaruh di bagian tengah mobilnya, sementara Henry ditaruh di belakang. Saat proses evakuasi dilakukan, beberapa warga pun langsung sigap merekam dan juga memfoto para pelaku penabrak itu. Mereka kemudian kala itu langsung memviralkannya ke sosial media. Namun yang anehnya, warga sekitar yang berada di lokasi kejadian itu malah dilarang oleh si supir untuk ikut masuk ke dalam mobil. Bahkan dia juga melarang warga untuk ikut ke rumah sakit terdekat. Namun melihat itikat baik dari ketiga orang tersebut, akhirnya para warga pun menuruti saja perkataan mereka yang kala itu enggan untuk diantarkan ke rumah sakit. Dan tanpa ada kecurigaan sama sekali yang terbersit saat itu. Sementara keluarga dari Hendy dan juga Salsabila setelah mendapatkan kabar bahwa kedua anak mereka ini mengalami kecelakaan, pihak keluarga pun langsung datang ke rumah sakit mencari mereka. Tapi sesampainya di rumah sakit,
mereka sama sekali tidak menemukan adanya pasien atas nama Hendy dan juga Salsabila. Bahkan Deden, sang paman dari Salsabila, menceritakan saat itu keluarganya terus berupaya untuk mencari keberadaannya Salsabila dan juga Hendy sampai keliling ke beberapa rumah sakit di penjuru kota Bandung. Tapi sayang teman-teman, sama sekali tidak mendapatkan hasil. Hingga tibalah hari di mana kabar mengejutkan itu datang. Pada tanggal 11 Desember 2021, kala itu di saat seorang warga yang hendak pergi ke sungai, dia merasa curiga karena melihat ada wujud seperti tangan yang kala itu sudah tertutupi oleh daun-daun kering. Ya, awalnya warga tersebut mengira bahwa itu adalah boneka. Namun setelah dilihat dari dekat, betapa terkejutnya karena dia menemukan ternyata itu adalah tubuh laki-laki yang sudah tak bernyawa. Warga tersebut langsung melaporkan penemuan itu kepada para warga lainnya, dilanjut melaporkan ke polisi. Nah, sementara itu untuk tubuh dari Salsabila ditemukan oleh warga di saat mereka sedang hendak mengecek saluran air sungai yang berlokasi di tempat berbeda, yaitu di Cilacap pada tanggal 16 Desember 2021. Nah, namun sesampainya di sana, para warga kala itu menemukan sosok perempuan yang mengambang di aliran sungai tersebut. Setelah selesai dilakukannya otopsi, akhirnya tubuh Hendy kemudian dimakamkan di kawasan Garut, sedangkan tubuhnya Salsabila dimakamkan di kampung halamannya yang berlokasi di Nagrek, Bandung. Dan menurut pakar hukum, kejadian yang sangat mengerikan ini sudah termasuk dalam pasal kasus pembunuhan berencana. Dan bila kepolisian sudah berhasil menangkap ketiga pria yang sekarang menghilang itu, dikatakan ketiganya ini akan diberikan hukuman tentang pasal pembunuhan berencana. Teman-teman, pada akhirnya kurang lebih setelah 1 minggu dari ditemukan tubuh keduanya dan dipastikan bahwa mereka ini adalah benar tubuh dari kedua korban laka lantas tersebut, di tanggal 24 Desember tahun 2021, polisi yang terus mencari siapa ketiga pelakunya akhirnya menemukan mereka setelah mengumpulkan banyak sekali bukti dan juga bermodalkan dari foto dan juga video dari warga serta nomor polisi dari mobil yang mereka kendarai kala itu. Ternyata mereka ini adalah oknum-oknum anggota di instansi TNI Angkatan Darat. Berkas penyidikan pun kemudian diserahkan oleh kepolisian kepada Pomdam 3 Siliwangi dan pada akhirnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan agar identitas pelaku tabrak lari ini diungkap ke publik. Ya, mereka adalah Kolonel Infanteri Priyanto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu A. Soleh. Dan teman-teman, inilah motif dan hal yang terjadi sebenarnya versi dari para pelaku. Siang itu sekitar pukul 15 waktu setempat, Kopda Andreas yang kala itu menyetir mobil Isuzu Panther bernomor polisi B300Ki milik dari Kolonel Priyanto yang infonya mobil tersebut baru saja dibeli. Namun naas saat itu ada sejoli dari arah berlawanan. Mereka menabrak belakang truk hingga terpental ke bawah mobil yang mereka kendarai. Dikarenakan iba, Kopda Andreas menghentikan mobil dan berniat untuk membantu membawakan ke rumah sakit terdekat. Dan saat itu setelah kedua remaja itu sudah berada di dalam mobil, Kolonel Priyanto segera mengambil alih kemudi dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Jogja. Tapi sepanjang perjalanan mereka ternyata tidak menemukan adanya rumah sakit ataupun puskesmas. Hingga pada akhirnya jam 9 malam mereka sampai nih di pinggiran Sungai Serayu. Tiba-tiba Kolonel Priyanto menghentikan mobilnya dan dia mendorong tubuh keduanya dari dalam mobil, lalu menyuruh kedua temannya tersebut untuk menyeret tubuh kedua korban ini dan membuangnya dari atas jembatan. Kemudian kala itu mereka kembali meneruskan perjalanan. Namun saat itu Kolonel Priyanto sempat mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia dan mereka tidak boleh menceritakan kepada siapapun.
Dan di tanggal 12 Desember 2021, Kolonel Priyanto kembali ke markasnya yang berada di Gorontalo tanpa pernah mengatakan apapun tentang kejadian tersebut. Dan tanpa mereka sadari bahwa foto wajah dan juga nomor polisi dari mobil yang mereka kendarai telah tersebar di segala media. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun mengakui segala kesalahannya. Dan informasi yang kami terima, mereka bertiga ini terkena pasal berlapis nih teman-teman, yaitu terjerat dari pasal 340 KUHP, 328 KUHP, 333 KUHP, 181 KUHP, dan pasal 55 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana, menghilangkan nyawa orang, penculikan, menghilangkan mayat, penyertaan dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman terberat seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ditambahkan juga pasal 310 UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang laka jalin dan juga angkutan jalan, serta hukuman tambahan pidana dipecat dari Dinas Aktif TNI. Oke teman-teman, demikianlah informasi tentang kasus pria-pria yang tak berhati nurani ini. Misal nih teman-teman berkesempatan untuk bertemu dengan mereka bertiga, apa yang ingin kalian sampaikan? Tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramku dan ingat untuk hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!